Part 4. Dan aku masih berdiri di sini, menatap punggungmu yang berlalu pergi. Kinan. Ya, ini aku. Kinan terkekeh. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mengantar temanku. Sunny mendongakkan kepalanya, mencoba mencari tetapi Kesha sepertinya sudah ditelan keramaian jauh di depannya, dan sepertinya dia sudah hilang. Gumam Sunny, mendesah kesal. Kinan tertawa, begitulah kalau kau berjalan di bazar tahunan. Keadaannya selalu seperti ini setiap tahun, selalu ramai. Sunny masih menatap ke arah kepergian Kesha. Berharap bahwa sahabat sekaligus editornya itu akhirnya menyadari bahwa mereka terpisah dan kemudian kembali untuk mencarinya. Kau sendiri apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya kepada Kinan kemudian ketika menyadari bahwa laki-laki itu tidak berniat untuk pergi. Aku. Kinan tertawa. Lelaki ini benar-benar ceria dan banyak tertawa, jauh berbeda dengan Asuka, gumam Sunny dalam hati. Aku lelaki bebas, ku dengar di sini ada keramaian jadi aku datang untuk melihat, itu saja. Sunny, itu teriakan Kesha. Perempuan itu akhirnya menyadari bahwa dia terpisah jauh dari Sunny. Dia sedang berjuang menembus keramaian untuk menghampiri Sunny yang sudah menepi bersama Kinan di dekat stan sepatu. Akhirnya Kesha berhasil mendekatinya, napasnya terengah-engah, "View ramai sekali di sana, kita bahkan tidak bisa menawar dengan nyaman." Lalu Kesha tertegun menyadari lelaki luar biasa tampan yang sedang berdiri bersama Sunny, mulutnya bahkan ternganga. "Hai." Kinan tersenyum ramah. Sepertinya lelaki itu sudah biasa dipandang dengan tatapan kagum oleh para perempuan. "Aku Kinan, aku kenalan Sunny." Gumamnya mengulurkan tangannya. Kesha membalas uluran tangan itu seolah terhipnotis. Matanya menatap terpesona pada Kinan. Kinan hanya melemparkan tatapan geli kepada Sunny, lalu melangkah menjauh, "Sepertinya kau sudah menemukan temanmu." Ditepuknya pundak Sunny dengan akrab, "Lain kali hati-hati ya." Gumamnya lalu melambaikan tangan dan melangkah pergi. Mata Kesha bahkan terpaku sampai Kinan menghilang dari pandangan matanya. "Wow." Dia menatap terpesona, lalu menoleh kepada Sunny dengan pandangan menuduh, "Katakan padaku di mana kau menemukan lelaki setampan itu." "Dia bilang dia kenalanmu bukan?" Sunny terkekeh melihat betapa tertariknya Kesha kepada Kinan, "Dia saudara kembar pemilik kafe yang kuceritakan kepadamu." "Setampan itu dan ada 2 orang?" Kesha terperangah, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Hebat Sunny, aku yang sudah bertahun-tahun di kota ini. Belum pernah beruntung menemukan lelaki dengan penampilan fisik dan senyuman sesempurna itu. Dan kau baru beberapa waktu di sini, kau sudah berkenalan dengan 2 laki-laki tampan." Sunny tertawa tergelak, "Ah, kau melebih-lebihkan." Dia menatap cemas ke sekeliling yang mulai ramai. "Kita pulang saja yuk, aku lelah." Untunglah kali ini Kesha tidak menolak. "Aku bertemu dengan gadis itu." Kinan baru saja datang berkunjung ke Garden Cafe, dan Asuka menemuinya di apartemennya. Lelaki itu langsung waspada ketika Kinan menyebut tentang gadis itu. Dan benar saja, Kinan langsung melemparkan pertanyaan yang sama sekali tidak disukai oleh Asuka. "Apakah dia alasan kau tidak pernah pulang ke rumahmu lagi dan selalu menginap di sini?" Asuka memasang wajah keras. "Apa maksudmu?" "Ya, kau bertingkah di luar kebiasaanmu. Para pelayanmu di rumah bilang kalau kau tidak pernah tidur di sana dan selalu tidur di kafe ini. Dan kau juga menyapa gadis itu. Dan kau juga menyapa gadis itu." Kinan mengangkat bahu ketika Asuka melemparkan tatapan tajam kepadanya. "Aku tahu info itu dari gadis itu ketika aku bertabrakan dengannya. Katanya kau menyapanya ketika dia duduk di kafe itu. Dia bilang mungkin itu budaya kafe ini." Sang pemilik menyapa ramah pelanggannya. Lirikan Kinan berubah penuh arti.
tetapi kita tahu bahwa itu tidak benar bukan? Kau selalu menghindari semua pengunjung kafe dan hotelmu seperti mereka adalah hama. Kau selalu bersembunyi di balik sosok pemilik perusahaan yang misterius, kau tidak pernah menyapa pelanggan sebelumnya, gadis itu adalah satu-satunya pelanggan yang kau sapa. Bisakah kau bicara langsung saja dan tidak berputar-putar dengan analisa konyolmu? Aska menyela dengan ketus, membuat Kinan terkekeh. Yah, kesimpulannya, kau tertarik kepada gadis itu, kepada Sunny. Kinan menatap Aska dengan waspada, begitu juga aku. Kemarahan langsung merayapi mata Aska, membakarnya, jangan Kinan. Mau bagaimana lagi? Kita sepertinya selalu dianugerahi kutukan perasaan yang sama terhadap perempuan. Bagaimana kalau kita lakukan permainan seperti masa remaja kita dulu? Permainan, dia pilih kamu atau aku, sepertinya itu akan menyenangkan. Gumam Kinan setengah tertawa. Tanpa diduganya Aska bergerak secepat kilat, meraih kerah baju Kinan dan mendorongnya ke tembok dengan mengancam. Ini bukan permainan Kinan, dan aku serius, kalau kau hendak main-main dengan Sunny, kau harus menghadapiku dulu. Kinan membiarkan dirinya ditekan oleh Aska di tembok, dia menatap Aska dengan penuh perhitungan, apa kau lupa Aska? Kau sudah punya Sally ya? Itu tidak menghalangiku untuk memiliki Sunny. Sahut Aska keras. Hal itu membuat Kinan tertawa terbahak-bahak, tidak peduli akan tatapan marah Aska. Tidak menghalangimu katamu? Kinan melepaskan tangan Aska yang mencengkeram kerah bajunya dan melangkah menjauh, dia masih tertawa. Tentu saja itu sangat menghalangi, kau punya tunangan dan kau akan menikah. Atas pilihanmu sendiri karena rasa bertanggung jawabmu yang bodoh itu. Jadi kau tidak bisa menawarkan hubungan apapun, kepada Sunny. Kinan menatap Aska dengan menantang, tetapi aku beda. Aku lelaki bebas. Jangan menantangku, Kinan. Kau tahu bukan apa yang akan aku lakukan kalau aku marah. Aku tahu. Kinan melirik waspada ke arah Aska, tetapi dia memutuskan untuk tidak mundur. Tetapi Sunny layak dicoba untuk diperjuangkan. Kinan melangkah keluar dari apartemen Aska. Ketika sampai di tengah pintu, Kinan menoleh lagi dan tersenyum manis. Sepertinya perang akan dimulai, kakak. Aska tertegun, menatap kepergian Kinan. Diacaknya rambutnya dengan frustrasi. Apa yang ditakutannya terjadi lagi? Mereka bersaing untuk seorang perempuan. Seakan beban masalahnya belum cukup berat saja. Malam itu Sunny pulang terlambat, dia membahas tentang novelnya di rumah Keisha dan mereka lupa waktu. Keisha menyuruhnya menginap saja, tetapi Sunny memutuskan bahwa dia harus pulang. Tidur di kamarnya sendiri saja dia kesulitan, apalagi harus tidur di rumah orang. Bagaimanapun juga Sunny merasa lebih nyaman beristirahat di tempatnya sendiri. Ketika berjalan turun dari taksi dan hendak memasuki pintu putar menuju lobi apartemennya, Sunny melirik ke arah Garden Cafe itu di seberang jalan. Sudah 2 hari dia tidak ke sana. Apa kabarnya Aska? Pikiran itu terus mengganggunya sepanjang hari ini. Otaknya selalu dipenuhi bayangan lelaki itu yang begitu tampan dan tampak begitu dewasa. Sunny. Sunny terperanjat kaget mendengar namanya disebut, dia langsung menoleh dengan waspada. Wajahnya pucat pasi ketika menemukan Jeremy ada di sana. Lelaki itu tampak berantakan dan sedikit tidak fokus. Aku menunggumu lama sekali di sini, kau kemana saja? Nada suara Jeremy meninggi seolah tidak bisa mengontrol emosinya. Dan ketika Jeremy melangkah sedikit mendekatinya, dia langsung bisa menciumnya. Aroma alkohol yang pekat dan memuakkan. Seolah lelaki itu menghabiskan malamnya dengan meminum alkohol murahan yang mengeluarkan bau khas. Sunny langsung merasakan jantungnya berdegup kencang, Jeremy sedang mabuk. Dan sepertinya dia mabuk berat.
Bahkan dalam keadaan sadar pun, Sunny tahu bahwa Jeremy seringkali tidak bisa mengendalikan emosinya, apalagi dalam keadaan mabuk. Mata Sunny berkeliling waspada, memandang semua orang. Adakah yang bisa menolongnya di sini? Dia mulai panik ketika menyadari bahwa suasana sekeliling sudah sangat sepi. Hanya ada beberapa pedagang rokok dengan lampu remang, itu pun jauh di sudut sana. Sunny tidak yakin kalau dia berteriak pedagang itu akan mendengarnya. Mata Sunny melirik ke Garden Cafe di seberang jalan. Kafe itu masih buka tentu saja. Meskipun sudah jam 2 malam, tetap penuh pengunjung. Tetapi sayangnya para pengunjung itu berada di dalam, sedang dihibur oleh aliran musik slow yang menenangkan hati di sana. Tidak ada yang bisa menolong Sunny kalau Jeremy lepas kendali. "Kenapa kau kemari lagi, Jeremy?" tanya Sunny hati-hati, berusaha mundur dan tetap menjaga jarak, meskipun lelaki itu terus mencoba mendekatinya. "Kenapa?" Jeremy tertawa, "Karena kau bodoh dan pendendam." Suaranya meninggi lagi, "Kau membesar-besarkan masalah seolah-olah aku melakukan kesalahan yang sangat besar. Kau menolak memaafkanku dan mengusirku seolah aku ini sampah." Jeremy tersenyum sinis, "Mungkin jangan-jangan kau dulu tidak mencintaiku, karena kalau orang yang mencintaiku, tidak akan mungkin dia tidak bisa memaafkanku." Oh astaga, lelaki ini sungguh tidak tahu malu. Membesar-besarkan masalah katanya? Perempuan mana di dunia ini yang bisa memaafkan kelakuan seperti itu dari tunangannya? Di saat perkawinan mereka tinggal menghitung bulan? "Aku rasa lebih baik kau enyah dari kehidupanku, Jeremy. Aku sudah sangat muak kepadamu, dan aku tidak mungkin mau kembali kepadamu." Sunny terpancing emosi sehingga nada penuh kebencian keluar dari suaranya. Hal itu memancing Jeremy, tatapan lelaki itu membara, dipenuhi oleh alkohol yang diminumnya. Dia tiba-tiba saja sudah melompat dan mencengkeram kedua lengan Sunny dengan kasar hingga terasa menyakitkan. "Tidak mau kembali kepadaku?" Jeremy terkekeh, suaranya menakutkan dan aroma alkohol kembali menguar dari sana, membuat Sunny ketakutan dan berusaha meronta dengan panik. Tetapi lelaki itu sangat kuat dan semakin Sunny meronta, semakin kuat Jeremy mencengkeramnya, hingga terasa sakit. "Sakit, Jeremy, kau menyakitiku." Sunny mencoba meronta, mulai menjerit. Tiba-tiba tubuh Jeremy tertarik dengan kasar ke belakang sehingga hampir terjengkang. Lengan yang menarik Jeremy itu lalu mendorong Jeremy dengan kasar hingga jatuh terbanting di trotoar. Sunny langsung mengenali penyelamatnya, itu Aska. Lelaki itu mengenakan pakaian hitam-hitam sehingga membuat Sunny tidak menyadari kapan lelaki itu datang dan mendekat. Tetapi bagaimanapun juga, dia menyukuri kehadiran Aska di saat yang tepat untuk menyelamatkannya. "Kau lagi?" Meskipun mabuk, Jeremy rupanya mengenali Aska dari insiden siang itu. "Sebenarnya kau ini siapa? Kenapa selalu mengganggu urusanku dengan tunanganku?" Jeremy bangkit dari duduknya dan berdiri dengan posisi waspada, siap menyerang. "Mantan tunangan." Aska bergumam tenang, tubuhnya lebih tinggi dan lebih kuat daripada Jeremy. Dan dia memegang sabuk hitam dalam ilmu bela diri, menghadapi Jeremy akan sangat mudah baginya. "Sebaiknya kau menyingkir dari sini dan tidak mengganggu Sunny lagi, kalau tidak kau akan menghadapiku." Jeremy membelalakkan matanya marah, sejenak tampak berpikir untuk menyerang Aska. Tetapi kemudian dia memilih mundur ketika melihat nyala membunuh di mata Aska. Dia akan kalah kalau menghadapi lelaki ini, entah kenapa dia tahu. Dengan lirikan sinis, dipandangnya Sunny, "Ternyata kau begitu mudah melupakanku, baru beberapa lama kita berpisah dan kau sudah menemukan lelaki baru. Mungkin kau tidak sesuci apa yang kau tampilkan selama ini." Setelah melemparkan tatapan merendahkan,
Jeremy melangkah setengah terhuyung-huyung ke arah mobilnya. Aska memastikan Jeremy memasuki mobilnya dan pergi sebelum menyentuh pundak Sunny. Hati-hati. Sunny tampak tegang dan ketakutan meskipun perempuan itu berusaha tegar. Kau tidak apa-apa, tanyanya lembut. Sunny baru merasakan seluruh tubuhnya gemetar ketika semua sudah berakhir. Dia menatap Aska tak berdaya. Aku tidak apa-apa, jawabnya serak. Tetapi kakinya tiba-tiba lemas sehingga Aska harus menopang. Lelaki itu merangkulnya dengan lembut tapi sopan. Ayo kuantar kau ke atas. Gumamnya tenang, menghela. Sunny memasuki lobi apartemen itu dan melangkah ke dalam lift. Di depan pintu kamarnya, barulah Sunny menyadari kesalahannya. Dia tidak mungkin membiarkan Aska memasuki apartemennya. Sekali lagi dia hampir bisa dikatakan tidak mengenal Aska dengan baik. Lelaki ini bisa saja psikopat yang mengincar perempuan-perempuan yang tinggal sendirian, bukan? Terima kasih. Sunny bersandar pada pintu. Ia berusaha bersikap sopan dan melepaskan diri dari pegangan Aska di pinggangnya. Aska mengangkat alis melihatnya. Kau lemas dan gemetar. Gumamnya tenang. Aku akan mengantarmu masuk. Tidak. Sunny hampir berteriak dan merasa malu ketika Aska menatapnya seolah dia sedang kerasukan. Aku bisa masuk sendiri, terima kasih. Dia mencari-cari kartu kunci pintunya di dalam tas, tetapi tidak bisa menemukannya. Dengan panik dia mengaduk-aduk tasnya. Dan tetap tidak menemukannya. Aska masih menunggu di situ, menatap kepanikannya dengan tenang dan tanpa kata-kata. Lama kemudian Sunny mencari dan kemudian dia mengangkat kepalanya dengan panik, kuncinya tidak ada. Gumamnya lemah dan ingin menangis, mungkin ketinggalan di rumah temanku. Air mata mulai membuat matanya terasa panas. Sebenarnya ini bukan masalah yang pelik. Sunny tinggal menghubungi keamanan atau resepsionis di bawah untuk meminta kartu cadangan. Dan dia akan bisa membuka pintunya. Sunny hanya perlu alasan untuk menangis. Perlakuan kasar dan merendahkan Jeremy kepadanya tadi sangat melukai hatinya. Dan meskipun di depan dia berusaha tampil tegar, dia masih merasakan luka dan perih itu. Tanpa kata, Aska meraih kepalanya dan meletakkannya di dadanya. Menangislah, bisiknya lembut dan seketika itu juga benteng pertahanan diri Sunny bobol. Dia menangis sekuatnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Menumpahkan kepedihannya. Menumpahkan kemarahan dan kebenciannya kepada semua hal yang terjadi antara dirinya dan Jeremy. Dia menumpahkan semuanya di dada Aska, lelaki yang bahkan baru dikenalnya beberapa waktu lalu. Dengan tenang Aska mengusap rambutnya, setelah merasa Sunny sedikit tenang, dia menjauhkan pundak Sunny dari pelukannya dan berbisik lembut. Sini tasmu, sepertinya kau terlalu panik ketika mencarinya tadi. Dengan patuh Sunny menyerahkan tasnya, Aska mencarinya dengan hati-hati. Dan dalam sekejap dia menemukan kartu kunci itu, terselip di bagian paling bawah tasnya. Aska menggenggamkan kartu kunci itu ke dalam jemari Sunny, dan tersenyum lembut, masuklah dan beristirahatlah. Bisiknya pelan. Sunny mengusap air matanya dan menatap Aska dengan sendu. Terima kasih, bisiknya serak. Tanpa diduga, Aska menarik Sunny kembali ke pelukannya, lalu mengecup dahinya lembut, sama-sama. Lalu lelaki itu membalikkan tubuhnya, meninggalkan Sunny tanpa kata-kata. Bersambung ke part 5.